Tes 1, 2, 3. Tes. Oh, tes. Audien ya di rumah masing-masing. Nanti kan ini HP nih masing-masing. Lalu Tes 1, 2, 3.
Sampun terdengar jelas? Oh, siap. Harus idene Muhammad gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai acara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Anestesi dan Terapi Intensif Perdatin Cabang Jawa Tengah dalam rangka peduli pandemi COVID-19. Pada hari ini hadirkan dua pembicara yang notabene-nya keduanya atau beliaunya ini DPJP COVID atau secara langsung menangani. Yang pertama, Dr. Avicenna Duta Pratama, spesialis paru, Fellow of Indonesia of Society Respiratology
Beliau S1 alumni dari Universitas Sultan Agung, Rumah Sakit Universitas Sultan Agung, kemudian SP1 dari FKUI, dan beliau sekarang masih mengambil konsultan di FKUI juga. Dengan topik nantinya beliau menyampaikan tentang diagnosa dan tata laksana COVID-19. Untuk pembicara kedua, saya kira sudah tahu semua, Ketua Perdatin Cabang Jawa Tengah, Dr. Jati Listianto, SPAN KIC. Kebetulan beliau juga menangani sebagai DPCP COVID di Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi. Jadi dalam acara ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Perdatin, mahasiswa FK, Koas, dan teman-teman sejawat semuanya. Semoga acara hari ini bermanfaat. Dan nantinya kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan lewat chat ya. Chat sudah ada di sini. Di chat itu sudah ada, nanti silahkan nulis, ditujukan kepada siapa, nanti akan saya bacakan. Insya Allah pertanyaannya akan terjawab. Untuk sesi pertama, Dr. Avicenna Duta Pratama SPP akan menyampaikan topik yang berjudul diagnosa dan tata laksana COVID-19. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Widya, Dr. Jati, pada KSM Anestesi dan Terapi Intensif, dan Perdatin Jawa Tengah. Nah, kita akan bicara mengenai COVID ini, hal baru, penyakit baru, tentang diagnosis dan tata laksana. Jadi COVID itu singkatan ya, Coronavirus Disease 2019, COVID-19 pertama dilaporkan di Cina akhir Desember. Nah, penyakit ini kita ketahui sebagai suatu pneumonia. Pneumonia itu sendiri dapat akibat dari zat patogen atau khususnya ini dari virus, dapat juga dari bakteri dan jamur. Nah, sebagai pendahuluan, WHO menamakan resmi sebagai SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, lalu menyatakan sebagai pandemi global dan penyakitnya namanya COVID. Lalu akhirnya menyebar secara cepat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri dilaporkan pertama awal Maret dengan 2 positif. Karena penyebarannya cepat, saat ini di Indonesia, ini update tanggal 17 Mei. Update tanggal 17 Mei, tanggal 17.000 yang positif ya dikonfirmasi di Indonesia. Tapi tadi saya lihat di medsos, hari ini sudah 18.000, yang meninggal 1.200. Di Jawa Tengah sendiri, angkanya 1.165, yang meninggal 85, yang positif, dan saat ini dirawat ada 593. Nah, yang menarik, di Rumah Sakit Karyadi, ini yang hari ini tidak ada yang dirawat ya. Yang PDP memang ada beberapa, kurang lebih 10 pasien, tapi yang dirawat tidak ada. Ini semoga jadi hal yang baik. Tapi di tempat lain, rumah sakit lain, di rumah sakit daerah, ini angkanya cukup tinggi di Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Purbalingga, daerah
di Jawa Tengah bagian selatan kok angkanya tinggi, apa mungkin dari orang yang pulang mudik atau hal lain ini. Dan ini cukup merata tersebar di Jawa Tengah. Ya. Ini gambaran saya cari di Google, ini pasar Wuhan yang ditengarai sebagai awal muasalnya virus ini. Banyak dijual binatang-binatang ya, bahkan seperti pasar Bangka ini banyak yang seperti ini. Sampai yang makanan siap saji. Ini kelelawar ya, sup kelelawar. Mungkin makanan di Indonesia pecel lele itu nggak dijual nih di sini. Nah, ini virus COVID-19 merupakan kelompok virus corona. Dulu pernah mengalami epidemi tahun 2002, SARS-CoV pertama kali itu, lalu MERS, Middle East Respiratory Syndrome tahun 2013, dan sekarang yang di Wuhan. Nah, ini stage-nya penyebarannya ini merupakan virus zoonotik. Virusnya di reservoir oleh binatang dari kelelawar, lalu terenggiling, dan menyebar ke manusia, antar manusia, dan akhirnya ke seluruh dunia. Ini gambaran struktur virus coronavirus 2. Ada namanya glikoprotein S, ini spike ya, mirip dengan corona Crohn ya, jadi akhirnya dinamakan corona. Ini yang bertanggung jawab atau ini yang menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh, ini akan menempel dengan bagian tubuh kita. Lalu ada protein, envelope protein E. Nah, di artikel disebutkan bahwa protein E ini mudah rusak, jadi dengan kita cuci tangan dengan sabun, dengan alkohol, dia gampang mati. Ini siklus hidupnya, jadi virus corona ini akan ditangkap oleh bagian tubuh kita, S2, angiotensin converting enzyme 2, dia berikatan, lalu mengalami endositosis, dia masuk ke sel, lalu mengalami fusi, translasi, replikasi, akhirnya masuk ke badan Golgi dan timbul virus baru. Ada juga di bagian tubuh kita, enzim TMPR SS2 ini juga memudahkan RNA virus masuk sehingga mengalami mudah translasi dan seterusnya, akhirnya timbul virus baru. Di yang warna kuning ini ada beberapa obat yang dapat diberikan ya saat ini dalam uji klinis yang bisa kita pakai. Ada kloroquine, hidrokloroquine, remdesivir. Ini fungsinya salah satunya dapat menghambat fusi virus ya. Ada juga yang menghambat replikasi virus. Nah, penularannya melalui droplet. Jadi pasien yang mengalami atau menderita virus, dia batuk ya, virusnya keluar, masuk, atau keluar menempel di permukaan, atau setelah itu permukaan dipegang orang, atau itu dapat menularkan. Ya. Dapat juga percikan langsung. Ini jika jaraknya 1-2 meter. Ya. Nah, bagaimana kemarin ada artikel juga yang ini bisa melayang-layang di udara, aerosol. Bisa aja itu timbul terjadi pada kasus-kasus misalkan pasien yang di nebulizer, di nebulisasi, atau pasien di ICU yang saat intubasi, saat misalkan kita mencari diagnostik dengan
bronkoskopi itu bisa penyebaran melalui aerosol, terhirup oleh kita sebagai nakes. Ini reseptor S2 pada manusia, ada beberapa tempat ya, karena kumannya, maksudnya virusnya ini melalui udara, droplet tadi, jadi yang paling mudah masuk melalui nasal, lalu masuk ke paru dan mata jika sering pegang mata atau pegang mulut. Dengan beberapa reseptor tadi, manifestasi klinisnya jadi bermacam-macam. Yang paling banyak adalah demam, mudah lelah, dan batuk kering. Serta batuk ada dahaknya sedikit, itu juga beberapa pasien datang dengan keluhan tersebut. Dari jumlah gejala tadi yang menimbulkan gejala yang berat memang sedikit ya, hanya 20%, 5-20%, dan yang terbanyak adalah yang gejala ringan atau tanpa gejala. Untuk itu, Kemenkes melakukan pendekatan penemuan kasus. Jangan sampai yang 80% ini dapat menularkan ke seluruh orang sekitarnya ya. Makanya dibedakan jadi pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan orang tanpa gejala atau kontak erat. Ini harus dinilai dengan tepat, khususnya di kita sebagai tenaga medis, kita harus dapat mengetahui itu dan segera melakukan pemeriksaan real time PCR ya. Kalau positif yaitu nanti terkonfirmasi positif. Nah, ini definisi operasionalnya, orang tanpa gejala, orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi positif COVID-19 ya. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat. Kontak erat itu apa? Salah satunya adalah petugas kesehatan yang memeriksa, memerawat, mengantar, membersihkan ruangan. Orang dengan kasus yang positif, tapi kita tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai standar. Jadi kadangkala pasien awal masuk tidak didiagnosis sebagai COVID, tapi dalam perjalanan waktu gejala dan tanda mengarah ke sana, lalu kita pemeriksaan, nah itu termasuk kontak erat, kita yang merawat dan harus diperiksa. Lalu orang yang berada dalam suatu ruang yang sama, termasuk tempat kerja, ya, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 14 hari setelah kasus timbul gejala, ini termasuk orang tanpa gejala. Lalu orang yang bepergian bersama, ini satu mobil. Makanya pemerintah selain membatasi pergerakan manusia juga jika kita satu mobil tidak boleh bersebelahan ya, harus kalau 4 tempat duduk harus depan belakang, seperti itu. Ini orang dalam pemantauan, orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala sistem pernafasan, batuk pilek, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat resiko bepergian ke zona merah atau transmisi lokal. Ini orang dalam pemantauan. Lalu orang yang mengalami gejala gangguan nafas, ini sama kurang lebih. Lalu pasien dalam pengawasan, ini orang yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas dengan gejala-gejala yang tadi. Lalu definisi lain, pasien yang konfirmasi, ini yang telah terinfeksi dan menghasilkan hasil pemeriksaan tes positif, pemeriksaan PCR. Nah, melihat perjalanan penyakit yang begitu cepat, prinsip tata laksana klinis, yang pertama deteksi dini. Kita sebagai tenaga kesehatan dan nantinya harapannya bisa menularkan ke keluarga kita dan tetangga,
kita beri penjelasan tentang corona ini. Kita harus bisa mendeteksi dini. Deteksi dini termasuk tadi anamnesis perjalanan, terus ada panasnya, itu harus lebih teliti. Selanjutnya isolasi mandiri atau di rumah sakit. Tidak semua pasien PDP itu dirawat di rumah sakit. PDP ringan itu dapat isolasi mandiri di rumah. Dan yang terpenting salah satunya penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi, kebersihan tangan, penggunaan masker, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Ini istirahat, olahraga jangan lupa ya, dan menghindari stres. Lalu jika kita mempunyai penyakit komorbid harus terkontrol, lalu pemberian terapi simptomatis dan suportif, terapi antivirus, semua masih dalam uji klinis, tapi beberapa sudah ada di Indonesia dan sudah digunakan. Ini perkembangan penyakit COVID-19. Jadi pada minggu pertama klinisnya masih ringan, hanya ada demam, batuk ringan, diare, dan nyeri kepala. Ini biasanya virusnya masih menempel di daerah nasofaring, orofaring, trachea, lalu berlanjut pada stage 2, ada mulai masalah di paru, ada sesak nafas, hipoksia dengan PF rasio kurang dari 300. Dan akan berlanjut jika kondisi sistem imun kita kurang dan ada penyakit komorbid, biasanya akan berlanjut menjadi fase stage 3, hiperinflasi fase. Ini akan dapat terjadi AFDS, cardiac failure, SIRS atau shock. Dan dari ketiga fase tadi yang banyak adalah gejala ringan. Nah, tapi gejala ringan ini itu dapat menularkan. Ini yang perlu perhatian kita semua. Nah, diagnosisnya paling banyak dari yang sudah kita temui selama 2 bulan, 3 bulan ini adalah demam. Demam itu dan batuk kering ya, batuk sedikit bedak dan kelemahan. Tapi demam ini biasanya ada kalau datang ke kita gejalanya seminggu atau 5 hari sebelum ketemu ya. Jadi saat kita periksa kadang enggak begitu demam, tapi awal-awal itu ada demam. Ini harus kita awasi karena pada saat ketemu kita kadang tidak ada gejala demam, hanya demam ringan aja, tidak sampai demam tinggi. Lalu pembagian definisi kasus tadi sudah kita jelaskan, OTG, ODP, PDP, dan konfirmasi. Pemeriksaan fisik, kesadaran tentu penting, jadi di UGD, di tempat kita bekerja di poliklinik, kita lihat ya kalau di poliklinik biasanya kondisi yang ringan, tapi kalau di UGD yang kondisi dari yang kesadaran menurun harus kita awasi juga. Tanda vital, lalu kelainan fisik paru, sesak, itu biasanya ada alat bantu nafas, otot bantu nafas yang bekerja harus kita awasi. Pemeriksaan penunjang, laboratorium kimia darah, radiologi, dan spesimen. Spesimen ini yang sering kita lihat diperiksa dari hidung dan dari nasofaring ya, orofaring dan nasofaring, bronchoalveolar dengan bronkoskopi. Sampai saat ini di tempat kami di Rumah Sakit Karyadi untuk mendiagnosis belum pernah dikerjakan, tapi di center lain sudah ada. Ini dikerjakan bal ini kalau memang diagnostiknya belum tegak, ya, atau pada kondisi yang buruk dengan hipersekresi atau sekret yang banyak, ada terjadi gangguan udara yang masuk, itu dapat dilakukan bronchoalveolar. Diagnosis bandingnya pneumonia bakteri, jamur, dan udem kardiogenik, penyakit komorbid dari kardiovaskuler, DM, penyakit ginjal, dan penyakit kanker. Penyakit kanker ini
Kita pernah mendapati satu pasien kanker yang positif. Ya, semoga ini pertama dan terakhir karena memang jumlahnya kalau di artikel hanya nggak sampai 1%, 0,9% kasus, sangat sedikit. Yang pengalaman di Rumah Sakit Karyadi, pasiennya malah tidak ada gambaran foto ronsen yang mendukung, hanya ada gambaran efusi pleura saja. Jadi dan dulu secara tidak sengaja diperiksa swab, ternyata hasilnya positif. Pemeriksaan penunjang dari laboratorium, ini ada terjadi leukopeni, neutropeni, seperti pada pasien infeksi virus, trombositopeni, lalu pemeriksaan tambahan, hemostasis, fungsi ginjal, fungsi hati, laboratorium lain jika disertai penyakit komorbid. Ini foto toraks, ini pasien yang berhasil sembuh. Alhamdulillah ini pasien 70 tahun, tidak ada penyakit komorbid. Ini pekerjaan menunggu toko ya, mungkin toko itu bisa aja dari faktor perokok pasif masih mungkin ya. Jadi ini gejalanya demam, saat ketemu tidak ada demam, hanya nyeri telan, batuk kering. Ya. Dalam hitungan hari, 2-3 hari sudah terjadi perburukan. Lalu pasien pulang dan foto evaluasi perbaikan. Di artikel disebutkan perbaikannya akan terlihat setelah 3 bulan. Ya. Jadi ini 1 bulan sudah mulai ada perbaikan. Yang terbaik memang pemeriksaan CT scan untuk melihat kerusakan parunya. Ini gambaran pemeriksaan penunjang dari CT scan, evaluasi 2 hari. Ini saya ambil dari jurnal radiologi karena di tempat kita tidak secara rutin diperiksa ya. Yang khas pada pemeriksaan CT scan adalah kelainannya bilateral, multilobular, lobus inferior, dan lokasi perifer. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan serologi ini yang banyak ini dibicarakan ya, tentang rapid test ya, respon antigen antibodi. Tapi ini tidak dapat sebagai dasar untuk mendiagnosis. Yang menjadi dasar adalah pemeriksaan virologi. Dianjurkan untuk mendeteksi virus melalui real-time reverse transcription PCR dan dapat dikerjakan nanti sequencing untuk dasar diagnosis COVID. Ini gambarannya. Jadi pasien masuk atau mulai terinfeksi, kadang tanpa gejala. Ya, antara 0 sampai 5 hari, 4 hari tanpa gejala. Lalu RNA virusnya mulai naik, puncaknya di hari ke-14 lalu turun. Nah, antibodi kita IgM mulai terdeteksi hari ke-7 naik, lalu turun. Lalu ini IgG. Nah, sekarang banyak di UGD ya, di beberapa tempat atau di laborat, pasien memeriksakan sendiri dengan hasil rapid test positif. Sebenarnya bukan positif ya, tapi reaktif atau non-reaktif. Reaktif yang mana nih? Ini ada misalkan PCR-nya positif. Ini mungkin dalam window period infeksi. Jadi ada yang hasilnya IgM-nya positif. Mungkin di early state infeksi, di awal-awal. Lalu PCR dan IgM-nya positif, ini di awal infeksi. Lalu jika semuanya positif, ini dalam fase aktif. Ini di hari ke-14 ini ya. Ini sangat menularkan. Tapi pada pasien dengan IgM saja yang reaktif, itu belum tentu pasien tersebut menderita COVID. Ini
jika IgM-nya positif mungkin pada fase awal dan bisa aja hasilnya positif itu pas palsu ya, PCR-nya palsu ini. Jadi IgM positif belum tentu ya, belum tentu terinfeksi. Harus kita cari diagnosis pastinya dengan PCR lanjutannya. Ini kaskade tata laksana COVID. Jadi pasien dengan tanpa gejala kita lakukan PCR hari pertama dan ke-14. Lalu pasien ODP dilakukan hari pertama kedua, PDP hari pertama kedua. Sebagian besar ini dapat diisolasi di rumah. Bahkan isolasi mandiri di rumah pada pasien PDP dengan gejala ringan. Nah, melihat banyak kasus yang ringan dan ada di masyarakat, yang penting adalah tata laksana non-farmakologis ini harus kita jelaskan ke keluarga, tetangga ya, karena sangat bermanfaat untuk anggota keluarga yang kontak erat dengan pasien sebaiknya memeriksakan diri. Anggota keluarga senantiasa pakai masker, jaga jarak, senantiasa cuci tangan, jangan menyentuh wajah jika tangannya tidak bersih. Lalu sirkulasi udara harus baik. Untuk pasien sendiri, kita edukasi dengan pemberian leaflet, mengukur suhu, mencuci tangan, dan tetap ya makan minum dengan yang bergizi. Untuk lingkungan ini diperhatikan ventilasi, cahaya, udara, lalu penggunaan APD, cuci tangan ini harus menjadi kebiasaan nantinya, harapannya seperti itu. Lalu tata laksana non-farmakologis pada pasien sedang berat ini di rumah sakit, pasti harus istirahat total, intake, kita dapat rawat bersama dengan bagian gizi untuk ketersediaan atau kalori yang adekuat, kontrol elektrolit, dan pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan fototoraks serial jika terjadi perburukan. Kalau biasanya pasien 5 hari, 7 hari diperiksa fototoraks, pada di ICU bisa aja 3 hari, bahkan harian itu juga dapat dikerjakan pada pasien yang berat di ICU. Untuk tata laksana farmakologi saat ini yang spesifik langsung dapat mengurangi atau membunuh virusnya belum ada. Ya, uji klinik banyak dilakukan, pemberian lopiravir, remdesivir, kloroquine, ini semua beberapa masih dalam penelitian, termasuk Solidarity Trial dari WHO, lalu terapi plasma juga sedang dalam penelitian. Nah, dari Kemenkes memberikan protokol tata laksana, salah satunya dengan kloroquine, azitromisin, antibiotik jika ada infeksi bakteri, lalu antivirus, vitamin C, steroid pada kasus yang berat, nanti pada kasus tertentu. Nah, kesimpulannya kita sebagai tenaga kesehatan harus jeli dalam mendeteksi di triase maupun di poliklinik, lalu tata laksana sesuai beratnya gejala, pengobatan antivirus definitif saat ini belum ada ya, masih banyak penelitian yang sedang dikerjakan. Nah, yang terpenting adalah pencegahan pengendalian infeksi berupa isolasi mandiri, kewaspadaan standar droplet harus menjadi kebiasaan nantinya buat kita semua ya. Tidak hanya tenaga kesehatan, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Avicenna atas presentasinya mengenai diagnosa dan tata laksana COVID-19. Saya kira sudah cukup lengkap sekali ya dijelaskan oleh Dr. Avicenna masalah COVID. Dari awal apa itu COVID, penyebarannya, penularannya, bahkan dijelaskan manifestasi klinis dan OTG, ODP, PDP, dan pemeriksaan-pemeriksaan
untuk mendiagnose secara klinis COVID. Kemudian dijelaskan juga masalah kaskade tata laksana COVID, baik itu dari Kemenkes. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau bertanya, silahkan lewat chat atau japri ke saya bisa. Pada hari ini peserta kira-kira sekarang sudah sekitar 130, alhamdulillah banyak sekali yang mengikuti. Untuk pembicara selanjutnya sudah tidak asing lagi Dr. Jati Listianto, SPAN KIC. Beliau dulu mantan kepala SU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, akan menyampaikan pengelolaan COVID-19 di SU. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Widya yang telah memprakarsai untuk bagaimana mengisi waktu-waktu COVID, karena kita harus sharing tentang pengalaman bagaimana mengelola pasien COVID severe yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi maupun rumah sakit sekitarnya. Ya. Jadi saya kebagian untuk bagaimana mengelola pasien COVID yang severe, yang berat, ya tentu saja dengan gagal organ. Gagal organ, kemudian itu akan direferral masuk ke ICU. Hanya sedikit sebetulnya. Jadi sebagian besar tercover karena sifatnya adalah ringan, sehingga cukup di ruang isolasi atau bahkan isolasi mandiri. Kemudian kalau yang berat baru masuk ke ICU. Tapi memang di awal-awal COVID ini cukup gagap juga, karena ternyata meskipun sedikit, tapi jumlah tempat tidur ICU yang sifatnya isolasi ini sangat kurang dibandingkan dengan pasien pada saat-saat awal. Jadi pada intinya adalah ICU ini pada dasarnya ruang khusus dengan misi resusitasi, life support pada pasien yang gagal organ atau ada ancaman gagal organ. Dan tentu saja ini perlu monitoring yang ketat supaya tidak terjadi kematian. Jadi tujuan awal dari resusitasi itu sebetulnya adalah untuk ini menjamin delivery oksigen, dalam arti antaran oksigen sampai ke jaringan, yang kalau itu tidak dilakukan intervensi untuk menjamin delivery oksigen, tentu saja akan terjadi kematian organ, dan tentu saja kematian organ akan menyebabkan kematian dari pasien. Ya. Pada kasus life support secara umum di ICU ini sama dengan support organ, support penyakit-penyakit yang lain. Tentu saja untuk menjamin delivery oksigen, hantaran oksigen itu pertama adalah menjamin RW-nya clear, jalan nafas itu clear, ya. Kemudian menjamin breathing atau pernafasan itu adekuat, dan tentu saja sirkulasinya harus optimal mengantarkan oksigen sampai ke jaringan. Ya. Untuk COVID-19 ini juga menyebabkan sepsis, terutama dimulainya itu dari saluran nafas atas dan terus ke bawah, dan bahkan pada kasus yang berat menyebabkan badai sitokin yang akan menyebabkan gagal organ secara multiple. Ya. Karena penyerangan utama adalah organ utama yang menjamin delivery oksigen adalah sistem pernafasan yang menjadi sasaran pertama daripada COVID-19, maka ini tidak bisa dipandang enteng. Dan tentu saja kalau tidak segera diintervensi, kalau terjadi gagal sistem pernafasan, maka oksigen tidak akan terjamin sampai ke sel, akhirnya menyebabkan kematian. Satu lagi dari COVID-19,
ini adalah karena penularannya yang airborne disease dan bahkan dari orang ke orang melalui droplet maupun dengan bersentuhan dengan hasil droplet itu, dan ini menyebabkan mengganggu semua sendi kehidupan yang sekarang kita rasakan ya. COVID-19 ini tidak sama seperti corona sebelumnya karena sistem penularannya ini yang masif ya. Meskipun yang berat itu sedikit, tapi penularannya yang masif, dan ternyata kiri kanan itu banyak orang-orang dengan komorbid atau yang sudah mempunyai gagal organ sebelumnya, misalnya gagal ginjal ataupun dekom dan lain sebagainya. Demikian juga pada kasus yang berat, tentu saja ini akan masuk ICU, dan ICU sendiri juga tidak semua ICU itu bisa menangani kasus-kasus yang sifatnya airborne disease, karena untuk kasus airborne disease, penularan dengan airborne ini memerlukan ruangan yang tekanan negatif, kemudian udara itu akan tersedot dan disaring melalui HEPA filter supaya tidak virusnya tidak menular ke tempat lain atau ke orang lain. Dan dalam penanganan intervensi pasien COVID ini, kalau di ICU, kita juga sebagai tenaga kesehatan ini juga tidak mau konyol, harus dengan APD, bahkan level APD-nya ada level 3. Karena apa? Yang jelas kalau memang dia sudah confirm positif ataupun PDP dengan ini, maka kalau kita tidak menggunakan APD yang komplit, resikonya adalah kita akan terpapar. Ya. Kita tidak bisa menjamin apakah kita juga cukup mempunyai sistem imun yang baik. Nah, oleh karena itu, janganlah kita mencoba untuk meremehkan COVID-19 karena kita bisa menjadi korban. Dan sudah banyak ini dokter-dokter di seluruh dunia, bahkan di Indonesia kita catat nih, 25 dokter korban daripada COVID-19. Ya. Sebetulnya insiden COVID-19 ini sampai saat ini grafiknya itu masih tegak. Ya. Untuk dunia kita bisa lihat dari worldometer ini sekarang sudah 18.000 ya. 18.000 pasien dengan kematian sekitar berapa? 1.200 atau berapa ya. Di Indonesia, ini sudah mencapai 18.000 ya, di Indonesia 18.000 dengan kematian 1.200-an ya. Dan grafiknya masih tegak terus. Jadi maksudnya masih akselerasi. Hanya untuk kasus ini 80%-nya memang ringan atau tanpa gejala. Hanya 15% yang memerlukan perawatan di ruang isolasi biasa. 5% dia masuk dalam moderate ataupun severe atau berat, ini memerlukan perawatan ICU. Tapi jangan lupa bahwa yang 15% dirawat di ruang biasa, ini kalau penanganan tidak agresif, bisa juga dia 25%-nya nanti masuk ke dalam severe atau berat atau gagal organ yang perlu perawatan ICU. Problemnya adalah di mana-mana yang namanya ICU itu tempat tidurnya terbatas. Apalagi kalau kita presentasikan. Katakanlah hanya 5%, tapi 5% dari 18.000 itu perlu berapa bed. Kalau itu bersama-sama tentu saja akan kolaps. Ya. Dan tentu saja negara manapun juga akan kolaps kalau memang itu terjadi bersama-sama dan memerlukan penanganan gagal organ yang khusus. Ya. Perjalanan klinisnya ini memang ada masa inkubasi ya, kurang lebih sekitar 5 hari atau 1 mingguan. Kemudian nanti dia omset naik ya. Biasanya gejala akan menjadi berat setelah
dari 5 hari inkubasi, kemudian 1 minggu kemudian baru akan timbul gejala. Gejala paling banyak dan paling menakutkan adalah sesak nafas, ya. Sesak nafas. Kalau sesak nafas ini problemnya adalah problem apa? Problem oksigenasi yang sudah terancam, dan tentu saja ini kalau tidak ditangani dengan baik dan tidak mendapat tempat perawatan yang baik mengakibatkan kematian. Ya. Lah, karena problem utama adalah sesak nafas, kita teringat sebetulnya kita merawat di ICU ini masalah gagal nafas, ALDS, akut respiratory distress syndrome itu sudah sejak dulu. Ya. Di dalam ALDS ini yang lama, dari Berlin 2012 ini biasanya kita ALDS kita bagi mild, moderate, severe. Ya. Biasanya ini adalah menggambarkan suatu hipoksemia. Nah, kalau PF rasio, jadi PaO2 plus FiO2 itu lebih dari 300 berarti aman, ya. Maksudnya pasien oksigenasi boleh katakan aman. Tapi kalau sudah turun menjadi di bawah 200 ini sudah ringan, ya. ALDS ringan, maksudnya gagal napas yang sifatnya ringan. Kemudian moderat antara 300 sampai 200, kemudian kurang dari moderat itu antara yang ringan itu antara 200 sampai 300, atau kita balik ya 300 sampai 200, kemudian moderat itu di bawah 200. Nah, moderat gagal ALDS moderat ini sebetulnya sudah indikasi kita intervensi dengan alat bantu nafas, baik itu non-invasif maupun harus dengan invasif. Kalau sudah severe, PF rasio kurang dari 100, ini cukup berat. Karena apa? Kadang dengan ventilator biasa pun tidak membangkitkan dengan baik. Mungkin perlu ventilator HFO, osilasi. Atau kalau ini tetap tidak bisa, ya akhirnya kita memberikan oksigenasi dengan ECMO. Maksudnya seperti mesin bypass, ya. Dan ada kelompok lain selain PF rasio ini juga masalah foto, ya. Nah, kemudian respon terhadap ventilasi ini, ya. Nah, di era COVID ini kalau kita amati, ini pasien satu sisi dia hipoksemia, tapi kenyataannya itu ventilasinya itu masih bagus. Ya, beberapa yang masuk di ICU ada nanti ada contohnya satu yang cukup berhasil. Ventilasi bagus, tapi dia kondisinya hipoksemia. Kemudian terjadi asidosis metabolik, ya, bahkan terjadi kegagalan organ yang lain, ya. Ini di era COVID ini ada timbul pengertian bahwa yang namanya ALDS berat, sedang, dan berat berdasarkan PF rasio, tapi di era COVID ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini ada yang sifatnya ALDS itu yang tipe 1. Tipe 1 itu sebetulnya adalah tipe awal. Misalnya pasien dengan tanpa komorbid, ya, tipe 1, itu dia mengalami hipoksemia, tapi masalah pernapasan, ventilasinya itu cukup baik. Ya, ventilasi cukup baik. Dan ini bisa nanti mengarah ke perbaikan, bisa juga mengarah ke tipe 2. Nah, tipe 2 inilah yang biasanya akan membuat problem perlu bantuan nafas, perlu ventilator yang prolong, ya. Bahkan mungkin nanti sulit untuk melepasnya dan bahkan perlu tindakan tracheostomi untuk membuat komfort perawatan. Ya. Jadi kita berharap misalnya tanpa komorbid terjadi ALDS yang tipe 1, ini kalau memang dia sudah hipoksemia berat dan sudah mengganggu kesadaran, kemudian
mengganggu work of breathing, effortnya besar, maka segera dilakukan bantuan pernapasan. Ya. Bisa non-invasif, kemudian bisa invasif. Problemnya adalah pasien dengan sepsis COVID ini kadang tidak tunggal masalah pernapasan. Selain pernapasan, dia juga kesadaran yang menurun, tidak kooperatif. Di samping itu juga dia mengalami shock septik. Sehingga pilihannya kalau di ICU ini, ya, apalagi dengan tempat isolasi yang kita mesti perlu alat APD yang komplit, pilihannya sebetulnya lebih banyak invasif, itu lebih nyaman. Nah, bahkan kalau yang di luar ICU pun ya itu radiologi juga misalnya diminta untuk foto karena dia belum intubasi, dia tidak mau datang supaya pasiennya. Jadi invasif ventilator tetap menjadi pilihan, dan kenyataannya pasien-pasien yang di ICU akhirnya juga membutuhkan intubasi. Ya. Jadi ini adalah skema ya. Sebetulnya tipe 1 ini adalah bisa berevolusi menjadi ke tipe 2 atau bisa menjadi perbaikan. Ya. Beberapa kasus yang di Karyadi ada yang mengalami ALDS sebetulnya berat, sudah indikasi untuk intubasi, tapi yang bersangkutan merasa masih sadar, menolak. Akhirnya kita terapi, selain terapi yang intubasi itu, terapi yang lain tetap diberikan, dan hasilnya dia bahkan bisa ada perbaikan. Ada 2 kasus yang memang pasiennya masih cukup muda. Ya. Nanti bisa kalau kita mau diskusi. Ya. Jadi ini adalah gambar-gambar ya, tadi sudah banyak diterangkan ya. Kita bisa melakukan CT scan sebagai gold standar, tapi di Karyadi kayaknya untuk CT scan pada era COVID ini effortnya terlalu besar karena scanningnya juga harus dibersihkan dan lain sebagainya, sehingga kita banyak menggunakan paling dengan foto-foto ya. Kemudian apa sebetulnya yang khas dari COVID ini adalah bagaimana kita memberikan terapi oksigen ya. Terapi oksigen bisa mulai dari nasal kanul, kemudian pakai masker, kemudian pakai high flow, macam-macam itulah. Tapi kalau kita sudah cek dengan indeks ROX ya, jadi PF rasio dibagi dengan saturasi per FiO2 dibagi dengan laju nafas ini sudah lebih dari kurang dari 3,85, ini biasanya kita memang harus lakukan intubasi dan penggunaan ventilator invasif ya. Tapi kasus-kasus yang ringan dan sedang mungkin tidak sampai harus ke ventilator, ini kita bisa optimalkan ya. Misalnya dengan non-invasif ventilasi atau dengan high flow nasal kanul, kemudian pasien diposisikan dengan prone. Ini juga hasilnya cukup lumayan, meskipun ini tidak tindakan yang sebetulnya bisa ringan dilakukan atau dijadwalkan dengan ringan. Tapi kalau sudah dengan tindakan seperti ini ya, kemudian masih juga hipoksemianya itu berlanjut dan menyebabkan gagal organ yang lain, misalnya kesadaran, terpaksa dengan menggunakan ventilator. Demikian juga ventilator kalau sudah ALDS berat ya, apalagi tipe 2 ini kadang-kadang tidak cukup dengan misalnya PF rasio sudah kurang dari 100 dan tidak ada perbaikan, maka kita juga dengan ventilator, dengan prone posisi, toh tidak juga memperbaiki, bisa juga kita menggunakan ECMO. Tapi tentu saja ECMO ini effortnya yang besar sekali. Di Karyadi sendiri pun belum pernah menggunakan ECMO. ECMO. Tapi di tempat lain mungkin ada yang sudah punya. Tapi kita dengarkan bahwa sebetulnya ECMO sendiri juga risk and benefit-nya juga masih dipertanyakan. Ya.
Nah, ini adalah scan-scan ya. Kalau pasien sudah jantung bermasalah, misalnya shock, ya, tentu saja tidak usah berlama-lama, segera lakukan intubasi. Ya. Jantung, kemudian jalan nafas ya, karena kesadaran turun, kemudian jalan nafas mengganggu, orok dan lain sebagainya, tentu saja harus dengan intubasi ventilator. Nah, kalau masih sesak nafas yang sifatnya ringan, mungkin masih bisa dicoba nasal kanul atau face mask. Kemudian tentu saja dengan terapi standar. Nah, dari terapi-terapi yang tadi sudah disebutkan, ada yang sifatnya non farmakologis dan farmakologis ya. Ini ada standarnya di dunia juga ada beberapa yang sudah stabil. Kemudian di Indonesia ini di Karyadi sudah ada prosedur ya PPK tentang COVID yang ringan, sedang, kemudian berat. Hanya saja di PPK yang ada di Karyadi maupun yang di Indonesia ini kita tidak ada disinggung tentang masalah profilaksis trombosis. Kalau di ICU kita di Karyadi ini kita selalu kalau memang tidak ada kontraindikasi untuk penggunaan profilaksis trombosis, kita akan berikan heparin. Dan ini hasilnya cukup bagus ya. Intubasi, standar intubasi ventilator itu juga kita tahu. Yang penting adalah kita menggunakan sistem AFDS net, kemudian pencegahan barotrauma ya, kita gunakan supaya tidak peak-nya itu tidak lebih dari 30. Kalau toh terlalu tinggi, maka tidal volume-nya bisa kita turunkan ya. Kemudian menit volume bisa kita atur dengan frekuensi napasnya yang lebih sering ya. Nah, kemudian pernapasan sendiri itu sebetulnya adalah bagian daripada untuk menjamin delivery oksigen. Tentu saja harus diikuti dengan resusitasi cairan maupun sirkulasi hemodinamik. Di dalam COVID ini sama seperti kita menerapi pasien dengan ALDS, maka resusitasi cairan ini secukupnya, maksudnya tidak boleh berlebih, karena kalau berlebih nanti resikonya mungkin menjadi berkurang. Biasanya kita tetap menggunakan deresusitasi, misalnya furosemid atau cairan kita batasi ya. Karena pada sepsis kemudian pada inflamasi ini akan terjadi kebocoran dan cairan itu akan keluar, dan kalau keluar ekstravaskuler, kalau di paru nanti dia akan menyebabkan problem difusi ya. Hemodinamik secara umum sepsis sama ya. Di dalam sepsis atau severe sepsis itu problemnya bukan hanya masalah cairan yang relatif berkurang, tapi biasanya karena badai sitokin akan menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi ini sendiri sebetulnya jawabannya bukan cairan mestinya adalah vasokonstriktor ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kita misalnya pasien COVID ini masuk, kita sama seperti pasien sepsis ya. Pernapasan harus kita jamin, kalau perlu intubasi, ventilator ya. Kemudian hemodinamik jelek, biasanya refleks itu kita berikan cairan ya. Dulu memang pada surviving sepsis campaign kita biasa target cairan itu CPP 8-12. Ternyata kalau kita lakukan itu, bahkan itu menjadi overload cairan. Oleh karena itu, kita cairan secukupnya. Mungkin 10 cc per kilo aja. Tapi kalau tidak ada respon, mungkin problemnya bukan cairan. Jadi kita harus dengan vasopresor. Ya, vasopresor. Bahkan hari berikutnya, kita harus membuat balance cairan itu kalau bisa ya negatif. Ya, negatif 2.
atau kita total kumulatif balan ya, supaya menjadi balan yang 0 gitu. Kalau tidak, cairan yang berlebih ini akan meningkatkan CBC, dan CBC sendiri nanti akan mengurangi flow dari cairan dari perifer menuju ke jantung. Jadi secara umum delivery oksigen itu harus menjamin delivery darah juga, cardiac output. Dan cardiac output itu antara jantung kiri dan jantung kanan mestinya adalah sama. Jantung kiri memompa keluar, ya, cardiac output adalah stroke volume kali heart rate, ya, stroke volume, preload, afterload, ya, heart rate. Itu harus sama dengan venous return. Venous return itu sangat dipengaruhi overload cairan. Overload cairan meningkatkan CBC, maka dia flow-nya menjadi berkurang. Jadi dengan kata lain sebetulnya target cairan ini secukupnya, ya. Kalau problemnya adalah vasodilatasi, maka kita perlu vasopresor. Ini adalah hal yang baru untuk kita, ya. Terapi farmakologis tadi sudah disebutkan, ya. Untuk yang PPK PPT praktek klinik yang ada di Rumah Sakit Karyadi mengacu juga nasional, ya. Itu biasanya menggunakan kloroquine atau hidrokloroquine, asintromisin atau levofloxacin, ya. Kemudian antiviral yang ada acetaminophen, kemudian favipiravir, tapi tergantung yang ada. Kemudian vitamin C. Di sini vitamin C nasional masih menggunakan dosis yang cukup rendah, tapi ini per 8 jam berarti hanya 1 gram. Kemudian vitamin B, kemudian hidrokortison. Nah, hidrokortison sendiri kalau kita di ICU, ya, ini biasanya kita tidak langsung berikan kecuali, ya, hemodinamiknya tidak membaik dengan vasopresor dan sebagainya. Itu diharapkan kemungkinan terjadi adrenal insufisiensi, itu kita baru berikan glukosidan. Tapi ada juga yang langsung menggunakan hidrokortison atau kortikosteroid itu karena bisa meredam inflamasi yang berlebihan, ya. Ini satu kasus yang cukup bagus, selamat di Karyadi karena dia COVID yang berat, yang rujukan dari Salatiga, kemudian dikirim karena menjadi semakin berat, dan ke Karyadi masuk berat sehingga masuk ke ICU. Dia adalah seorang dosen yang sebelum, ini dengan riwayatnya adalah Maret dia ke Amerika selama 2 minggu, ya. Kemudian tanggal 18 Maret dia tiba di Indonesia, kemudian pada 5 hari setelah itu maka dia menjadi demam dan berat, ya, makin berat. Tanggal 27 makin berat dan sesak. Kemudian mondok di Rumah Sakit Salatiga dan semakin sesak sehingga dia dirujuk di Karyadi. Di Karyadi tentu saja masuk ke ICU karena problemnya yang cukup berat, ya. Ini adalah gambaran foto torak, ya. Waktu di Salatiga semakin berat dengan bergantinya hari, 25 Maret, kemudian 2 hari makin jelek, kemudian ke Karyadi semakin jelek, ya. Kemudian dengan berjalannya terapi, ya, dengan ventilator tentu saja ini dengan ICU, dan kemudian analisa gas darah juga beberapa saat kemudian ada perbaikan, ya, perbaikan. Dan dia kalau di ICU ini eksfototorak biasanya kita ulang setiap 2 hari, ya. Kita 2 hari karena ini menyangkut COVID. Kemudian blood gas analisis minimal juga 1 hari sekali itu kita cek untuk perkembangan PF rasionya, ya. Ini adalah selain itu juga faktor inflamasinya. Nah, faktor inflamasi CRP, kemudian ferritin dan CD4 juga kita cek. Dan pada kasus ini CRP memang meningkat, ya. Kemudian ferritin juga sangat meningkat. CD4 juga akan menurun. Jadi
sistem imunnya juga menurun. Kemudian gambaran darah tepi, limfositnya. Ya, limfositnya itu juga menurun. Dan ini kita lihat prokasitonin yang biasanya menjadi marker utama sepsis bakterial, ini dia tidak tinggi-tinggi amat. Karena ini virus ya ternyata, betul ya. Kemudian resusitasi, sebetulnya pasien ini secara hemodinamik, delivery oksigennya masih cukup bagus. Jadi laktat tidak pernah melonjak, sehingga sampai akhirnya juga menjadi perbaikan. Ya. Nah, yang kita lihat adalah gambaran koagulasi. Ya. Koagulasi kita lihat di dimernya ini. Di dimernya tinggi sekali ya, sampai 2000 ya. Kemudian fibrinogennya juga meningkat. Nah, ini menandakan bahwa pasien ini resiko terjadi trombosis intraparu juga besar, sehingga kita berikan juga heparin ya, heparin. Meskipun secara umum sepsis atau pasien yang dirawat di ICU kalau tidak ada kontraindikasi, profilasis trombosis menjadi makanan sehari-hari ya. Kecuali ada kontraindikasi ya. Pemeriksaan klinis yang lain masih dalam batas normal ya. HB sempat turun, kemudian ada koreksi ya. Kemudian kultur ya, kultur darah untuk bakterial itu negatif, tapi dari swab ini dari salah 3 positif, kemudian sampai akhirnya dia keluar pun negatif 2 kali dan bisa keluar dari ruang isolasi. Ya. Sputum BTA juga. Nah, ini terapi yang diberikan di ICU ini ya. Kita menggunakan meropenem untuk antibakterial karena dia sudah prolong ventilator ya lama. Kemudian ada paracetamol, kemudian ini heparin juga kita berikan, bahkan antiviralnya akhir-akhir aja diberikan. Antiviralnya masih berupa azitromisin, ya, kemudian kloroquine, ya, kloroquine, ya. Tetapi yang lain, ya. Ventilator disesuaikan dengan kebutuhan PF rasionya, ya. Kita menggunakan ARDS-net, ya, ARDS-net, ya. Kemudian pada pasien ini cukup bagus responnya dengan ventilator, bisa mempertahankan oksigenasi, ya, PF rasionya cukup baik, meskipun perlu waktu yang cukup lama juga, ya. Tidak sampai kita harus menggunakan ada videonya mungkin di rumah sakit Kadet. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Jati atas presentasinya. Saya kira cukup jelas ya, 2 presentan ini menyampaikan topik-topiknya dan pertanyaan sudah banyak sekali. Mungkin nanti dijawab satu-satu. Sebelumnya di sini mungkin Dokter Avicenna dulu ya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini saya bacakan aja. Kepada Dokter Avicenna, mohon pendapat dokter terkait kasus COVID relapse atau reinfeksi. Apakah di Indonesia ada kasus seperti yang diberitakan di Wuhan? Ini pertanyaan pertama.
Kemudian pertanyaan kedua, buat Dr. Avicenna, apabila ada pasien dengan DM dan ginjal, apakah tetap harus diberi vitamin C? Sekiranya vitamin C apa yang baik dan tepat? Kondisi pasien tanpa keluhan dan mengkonsumsi obat furosemid, seretet, sodium bikarbonat, dan opilin. Silahkan Dr. Avicenna dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Dr. Widya. Jadi di sendiri kami belum pernah mendengar ada kasus relapse. Tapi kemungkinan kalau relapse ini kan memang semua penyakit infeksi bisa aja terinfeksi lagi, reinfeksi. Jadi biasanya mungkin pasien yang sudah sembuh ini dengan daya tahan tubuh yang masih rendah itu tidak melaksanakan social distancing atau pergi keluar rumah, itu bisa aja ada pendapat seperti itu. Jadi pasien yang selesai atau sudah sembuh COVID, nah sebaiknya memang harus di rumah dulu. Kalau dulu awal-awal kan hanya 14 hari di rumah, terus isolasi begitu, tapi kalau sembuh nanti pasien istirahat di rumah sampai benar-benar fit, tapi tetap karena masih dalam masa pandemi sebaiknya tetap melaksanakan social distancing tadi, karena memang berisiko pasien tersebut terinfeksi kembali. Jadi yang harapannya meskipun sudah sembuh tidak langsung serta-merta merasa sehat langsung keluar rumah karena berisiko lagi terinfeksi. Seperti itu. Lalu untuk pasien, pertanyaan berikutnya, vitamin C. Dari protokol memang disarankan pemberian karena itu suatu antioksidan dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk dosisnya, kalau kita baca sekitar 500 mg per 8 jam. Dapat juga diberikan vitamin C hisap. Tapi dari pustakaan, saya pernah baca, kebutuhan kita kan kurang lebih 100 mg per hari sebenarnya. Seperti itu. Tapi pada kasus-kasus yang berat dapat diberikan dengan dosis yang lebih. Ada artikel yang memberikan vitamin C 50 mg per 6 jam selama 96 jam, itu hasilnya mengurangi resiko kematian. Tapi hanya kasusnya cukup sedikit, hanya sedikit yang dilaporkan. Untuk pemberian obat-obatan, seretet, bignat, eufilin, furosemid ini mungkin nanti tergantung kondisi pasiennya dan harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat, ditanyakan lagi kegunaan obat-obat tersebut ya. Jadi kalau pasiennya dengan multiple penyakit, selain fisiknya pasien harus baik, penyakit yang lain harus terkontrol. Ini ada seretet, eufilin, mungkin pasiennya asma atau PPOK, ini harus dievaluasi lebih lanjut setelah penggunaan obat furosemid dan bignat. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Dr. Avicenna ini yang kelewatan. Faktor apa yang mempengaruhi proses penyembuhan? Karena di tempat kami ada fase sampai 1 bulan lebih. Ya, kalau melihat gambaran sistem imunitas kita tadi ya, jumlah viral load-nya, lalu IgM, IgG, mestinya akan membaik sekitar 21 hari ya. Tapi jika lama, mungkin pasien ini tidak, maksudnya ruang rawatnya, meskipun dia sudah sembuh, sudah mulai ada perbaikan, tapi
bergabung dengan pasien yang mungkin baru masuk dengan viral load tinggi, nah itu juga kemungkinan dapat mempengaruhi jumlah virusnya ya. Lalu yang terpenting lagi, kenapa ini kok lama, kita dicek dulu kan tadi dilakukan swab PCR itu juga ada false positif negatifnya. Jadi pemeriksaan orofaring, nasofaring itu ternyata hanya positifnya hanya 70%. Jadi bisa aja pasien ini nggak sembuh karena pemeriksaan yang kurang pas, itu juga bisa. Seperti itu. Terima kasih Dr. Avicenna. Saya kira cukup jelas jawaban dari Dr. Avicenna, dan mohon tetap di tempat dulu karena nanti mungkin masih ada pertanyaan lagi. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari beberapa teman, mungkin ke Dr. Jati. Ini banyak Dr. Jati. Mungkin Dr. Jati bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama mungkin mohon pencerahan atau sharing untuk pasien stabil dan konservatif tentang oksigenasi menggunakan nasal kanul high flow. Ini pertanyaan pertama, masalah high flow. Kemudian pertanyaan kedua, jika ruang ICU belum bertekanan negatif, apakah boleh kita tetap melakukan pelayanan di ICU? Pertanyaan ketiga, pemberian antikoagulan bisa diberikan pada pasien di ICU atau bisa pula propilaksis pasien PDP dengan gejala lab yang mendukung tetapi belum gagal napas. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama masalah oksigen kanul high flow, kemudian ICU bertekanan negatif, dan penggunaan antikoagulan pada pasien yang untuk propilaksis PDP. Saya persilahkan Dr. Jati. Terima kasih. Ya, pertama masalah oksigenasi high flow nasal kanul. Ya ini memang intinya adalah kita memberikan asupan oksigen lebih ya untuk mencapai saturasi yang diinginkan, misalnya di atas 92 ya. Cuma memang high flow nasal kanul ini juga tidak nyaman untuk pasien karena akan terasa kering ya. Tapi tetap lebih nyaman dibandingkan dengan misalnya dengan masker ya, Nah, jadi kita sering lihat pasien dalam kondisi sebetulnya dia memerlukan oksigen tinggi ya, dengan high flow nasal kanul dia masih bisa bertahan, tapi dengan masker karena sebetulnya kekurangan oksigen, hipoksemia itu mengganggu kesadaran dia juga, kok rasanya nggak enak, dia juga lepas ya. Tapi problemnya apa? Kering, yang tinggi. Tapi kalau kita bisa mempertahankan saturasi itu dengan baik, berarti kan lebih bagus. Problemnya adalah ini, rasa kering, jadi tidak nyaman di hidung, ya. Itu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, ya. Jadi, ya. Antikoagulan ini di Karyadi pun belum menjadi PPK ya, kemudian di banyak tempat. Tapi untuk kita, untuk saya yang biasa menangani pasien kritikal, ya, pasien kritikal itu intinya adalah inflamasi ya, baik itu oleh karena sepsis, oleh karena itu trauma ya. Maka produknya adalah akan terjadi gangguan koagulasi ya, gangguan koagulasi. Ini saya waktu di Karyadi juga saya sempat melihat pasien yang tidak dirawat di ICU, di isolasi biasa, kita cek koagulasinya, ternyata juga D-dimernya tinggi, dan saya usulkan untuk diberikan propilaksis. Propilaksis trombosis misalnya heparin 500 per jam itu tidak seberapa, tidak akan membuat harus kita ngecek setiap 4 jam gitu. Dan hasilnya
hasilnya kalau yang menyebabkan gagal organ itu biasanya adalah trombosis, baik itu di paru maupun di organ yang lain, ya. Maka profilasis trombosis itu akan melancarkan ya sirkulasi, dan dengan lancarnya sirkulasi, oksigenasi menjadi lebih baik. Kadang sederhana, ya, pemberian heparin itu. Saya sendiri kalau menangani pasien ini COVID dan kita lihat D-dimernya tinggi, terus kemudian fibrinogen, itu resiko trombusnya itu besar. Lebih baik kita lakukan profilaksis, ya. Nah, kalau di ICU itu menjadi sehari-hari, ya. Kalau tidak ada kontraindikasi. Apa kontraindikasi? Kontraindikasi absolut itu adalah misalnya perdarahan memang sudah besar atau PPT-nya udah 3 kali lebih, atau stroke hemoragik, ya. Stroke hemoragik, karena nanti kalau terjadi perdarahan di otak itu intervensinya kan harus effortnya lebih luar biasa, ya. Itu biasanya kita tidak lakukan. Tapi kalau tidak ada kontraindikasi, berikan profilasis trombosis. Memang tidak mesti harus, misalnya tidak reaksi terhadap heparin tidak bagus, ya sebetulnya untuk mencegah supaya trombosis ya aktivitas, mungkin fisioterapinya lebih dingin dan lain sebagainya. Tapi itu lebih efektif menggunakan antikoagulan, ya. Pertanyaan ketiga ini ada lanjutannya Pak Jati. Kalau pemberian heparin nebulizer gimana untuk pasien COVID? Karena penelitian menunjukkan heparin inhaler secara bermakna dapat mengurangi reaksi inflamasi pada ARDS. Inhaler ya. Jadi peristiwa trombus ya, itu memang kalau pada COVID mungkin yang menyebabkan ARDS itu bisa juga terjadi di paru, ya. Tapi trombosis itu yang menyebabkan gagal organ bukan hanya di paru saja, ya. Mungkin dia sudah problem dengan GI tract, mungkin trombusnya sudah ada di splagnik, ya. Atau kesadaran yang tidak bagus, mungkin saja mikrotrombi sudah ada di brain, ya. Jadi boleh saja menggunakan nebulizer itu, ya. Tapi profilasis trombosis bukan hanya lokal saja di situ, tapi memang organ yang lain pun perlu sirkulasi yang lancar, ya itu. Pertanyaan berikutnya yang SU bertekanan negatif. Kalau SU-nya tidak bertekanan negatif gimana ini pendapatnya Dr. Jati? Ya, saya mengerti itu. Jadi bahkan berkat COVID ini Karyadi itu mempunyai SU tekanan negatif yang agak sempurna, ya. Dibuat dengan tekanan negatif yang betul, kemudian HEPA filternya juga bagus. Sebelum ini juga tekanan negatif tapi masih bocor-bocor juga, ya. Nah, toh yang penting adalah mestinya adalah exhaust, ya. Kalau tidak ada tekanan negatif, mungkin perlu exhaust yang ada itu beberapa trek khusus, ya, exhaust, kemudian udaranya dialirkan ke dalam air, ya, dan airnya itu bisa diberikan desinfektan, ya, bisa juga. Jadi exhaust, udaranya intinya adalah membuang udara itu dari ruangan itu supaya tidak menyebar di ruangan atau menulari tenaga kesehatan, kemudian kuman atau virus itu dibunuh dengan desinfektan yang ada di air itu. Itu juga bisa. Ada banyak itu trik-trik untuk membuat itu. Tapi kalau tidak ada, ya ini memang problem kita harus lebih protek. Ya, maksudnya adalah APD full, ya, full cover. Tapi ya tentu saja kalau tidak ada exhaust-nya, tentu saja droplet ataupun airborne itu menjadinya tadi situ. Jadi saya rasa kalau tidak ada rotan ya bisa saja, tapi kita mengakalinya adalah dengan proteksi yang lebih komplit. Beli aja exhaust, kemudian dimasukkan ke dalam lorong, kemudian masukkan ke air, airnya itu yang kasih desinfektan. Ya, saya rasa gitu. Terima kasih Dr. Jati. Saya kira sudah cukup paham ya jawaban dari Dr. Jati. Jadi memang sangat sulit kalau kita menciptakan dalam waktu singkat SCU bertekanan negatif, apalagi
bangunannya itu sudah paten, tidak bisa untuk dijebol dan sebagainya. Kemudian ini pertanyaan buat Dr. Avicenna. Sebagai pembelajaran kasus kematian di rumah sakit yang Dr. Avicenna bekerja, kira-kira penyebab kematian faktor utama penyebab kematian apa? Monggo saya persilahkan. Terima kasih Dr. Vida. Jadi kematian di Rumah Sakit Karyadi itu kurang lebih 10% ya, 10% lebih. Jadi rumah sakit ini kan sebagai pusat rujukan. Awalnya yang di Jawa Tengah itu hanya Rumah Sakit Karyadi. Makanya di awal-awal kasus dulu, semua kondisi yang buruk atau yang suspek semua masuk ke rumah sakit ini. Jadi itu salah satu yang menyebabkan angka kematian di rumah sakit ini cukup tinggi. Nah, dalam perjalanan waktu dari pemerintah daerah juga sudah membuat rumah sakit rujukan di hampir semua kota kabupaten. Akhirnya angka kematian di rumah sakit ini sedikit ya berkurang seperti itu. Terima kasih Dr. Avicenna. Kemudian buat Dr. Jati ini pertanyaan terakhir. Dikatakan resusitasi untuk menjamin oksigen delivery ke jaringan. Kalau pasien dalam keadaan hipoksia, sebenarnya sumber utamanya di mana? Di paru dalam proses difusi atau distribusi. Dan anggapan adanya gangguan mikroemboli pada kasus COVID-19, bagaimana tanggapan dokter? Jadi menurut dokter, inisial resusitasi untuk menjamin oksigen delivery dari sisi mana? Terima kasih. Ini masalah oksigen delivery itu kan berarti harus ada oksigen, ya. Satu-satunya agent yang bisa mengikat oksigen itu adalah darah, ya. Berarti harus ada darah yang mengalir ke paru, alveoli, ya. Dan alveoli itu juga harus ada udara, ventilasi yang masuk sampai ke alveoli, ya, sampai ke alveoli. Kemudian darah untuk sampai ke alveoli berarti memerlukan pompa yang cukup bagus, ya. Kemudian untuk kasus COVID ini, ya, ini masalah koagulasi, ya, koagulasi yang meningkat, ya, trombus. Ini memang menjadi pemikiran bahwa jangan sampai terjadi trombosis, ya, propagasi trombosis. Tapi ada lagi nih. Kalau kita baca patologi tentang COVID ini, ya, dia menyerang juga ke darah langsung, kemudian dia akan mengeluarkan besinya keluar, sehingga darah tanpa ferritin, tanpa besi, maka dia tidak bisa mengikat oksigen. Makanya kadang-kadang kita lihat nih pasiennya, sebetulnya ventilasi bagus tapi dia kelihatan lelah sekali, ya. Laktatnya juga tinggi karena memang ternyata oksigen tidak sampai ke jaringan. Karena apa? Darah yang untuk mengangkut oksigen sudah terdistorsi atau terusak oleh COVID ini. Ini makanya kompleks. Kalau kita lihat nih hasil labnya itu, ferritin tinggi. Ferritin tinggi apa? Itu berarti kan zat besi itu keluar dari HB, ya. Kalau saya kebetulan misalnya pegang, ya, dapat kasus, kita sudah lakukan ventilator dengan bagus, profilasis trombosis, ya, HB cukup, mestinya kalau HB 10 itu cukup untuk pasien normal untuk mengangkut oksigen ke jaringan. Tapi kalau kasus COVID, kalau HB 10 dan laktat tetap juga tinggi, pasien masih tanpa hipoksia jaringan, ya, maksudnya saya mungkin akan naikkan HB itu, transfusi kalau perlu, sehingga kita mendapatkan darah yang masih bagus, sehingga darah itu bisa mengikat oksigen untuk menyampaikan gitu. Ini menurut saya toh pada kasus-kasus tentu misalnya yang di Wuhan, ada juga teman sejawat yang sampai hipoksianya itu meskipun sudah menggunakan ventilator akhirnya lari ke ECMO. ECMO apa? Oksigen langsung ke
ke darah, jadi kayak bypass itu. Jadi kalau kita mungkin ECMO nggak punya, transfusi, kalau perlu transfusi tukar. Ini karena apa? COVID juga menyerang langsung ke hemoglobin dengan meluruhkan zat besinya itu sehingga tidak bisa mengangkut oksigen dengan baik. Terima kasih Pak Jati, sudah cukup jelas. Saya sebetulnya mau menutup acara ini, tetapi kok pertanyaan masih ada lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, buat Dr. Avicenna. Izin bertanya kepada Dr. Avicenna, apakah benar COVID-19 memiliki beberapa strain yang tersebar di Indonesia, termasuk strain yang mana? Apakah sama dengan terdapat di Wuhan, Italia, dan Amerika dengan angka kematian yang cukup tinggi? Monggo, dokter. Terima kasih. Saya belum baca ya tentang strain-nya, tapi memang disebutkan ada beberapa strain yang dia cocok atau banyak menyerang orang Asia ya. Tapi belum tahu yang beda nggak dengan yang untuk orang Eropa itu. Seperti itu. Mungkin Dokter Jati mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan tentang vitamin C. Ya, nah, vitamin C sendiri yang kita berikan di Karyadi karena yang tersedia adalah dosis yang kecil ya, 200 mili. Kalau per 8 jam kan itu baru berapa itu? 600 ya. Sedangkan ada pengalaman di Korea maupun di Cina, itu mereka memberikan vitamin C dosis tinggi. Bahkan 4.000 miligram sampai 16.000 miligram injeksi ya. Kemudian kalau kita lihat pedoman dari gizi kita, ini juga menyarankan untuk dilakukan drip, jadi 4.000 drip dalam satu hari ya. Dan saya kok cenderung karena antiviral yang khas, strainnya yang mana, ini antivirusnya yang pas mana belum ada. Sejak dulu yang namanya vitamin C itu masuk antiviral juga, apalagi kalau diberikan dosis tinggi. Hanya saja tadi ada yang tanya tentang kalau ginjalnya gimana. Vitamin C itu adalah vitamin yang larut di dalam air. Jadi kalau kelebihan, selama ginjal tidak ada masalah ya keluar. Kecuali mungkin dia sensitif ya, karena per oral mungkin lambung dan sebagainya. Tapi sekarang diproduksi juga vitamin C yang ramah lambung gitu kan. Harganya lebih mahal, 1 butir 5.000 gitu kan. Terima kasih, mungkin itu tadi. Terima kasih tambahannya Dokter Jati. Mungkin untuk menutup acara ini saya minta kepada dua pembicara untuk closing statement untuk masalah kondisi COVID saat ini. Jadi kepada teman-teman paling enggak closing statement ini memberi semangat kepada teman-teman yang ada di daerah yang melakukan pelayanan COVID. Jangan sampai kita kendor dalam melakukan pelayanan pasien COVID meskipun umpamanya PSBB sudah mulai dilonggarkan atau ada di Jawa Tengah istilahnya Jogotongo yang menurut saya juga bagus. Jadi saya persilahkan untuk Dr. Avicenna dan Dr. Jati untuk closing statement masalah pandemi ini. Monggo. Terima kasih untuk closing statement. Jadi kita memang tidak akan bisa lepas dari COVID ya. COVID ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah merubah gaya hidup, style ya. Kita sekarang lebih banyak di tempat umum pakai masker ya. Kemudian cuci tangan lebih sering, kemudian kita menjaga makanan yang sehat ya, makanan yang, dan kadang-kadang sederhana. Kayak saya nih sekarang udah berubah nih gaya hidupnya. Saya dulu yang namanya puasa ini bukanya ya pakai es. Sekarang saya tidak berani karena apa? Ternyata es sendiri juga merangsang ini, sehingga daripada batuk ya, lebih baik kita menggunakan yang ada dan hasilnya juga cukup bagus. Jadi tidak usah terlalu takut, tapi kita juga harus merubah style hidup kita untuk tetap sehat. Karena apa? Ternyata yang safer itu sedikit. Dan kalau memang ditangani dengan baik, banyak sembuhnya. Kecuali komorbidnya. Kalau komorbid gagal ginjal, tumor, apa itu kan
tanpa COVID juga tetap susah untuk bisa survive. Ya, mungkin itu. Silakan Selamat. Dr. Avicenna. Terima kasih. Jadi dengan adanya pandemi ini untuk masyarakat ya tentunya harapannya kita dapat mempunyai kebiasaan hidup baru ya. Salah satunya dengan cuci tangan dan memakai masker itu penting. Untuk tenaga medis kita harus tetap semangat untuk menghadapi pandemi ini. Kita jaga kebiasaan kita untuk pengendalian infeksi. Insya Allah kita tidak akan tertular ya dengan penggunaan APD yang baik dan benar. Yang ketiga untuk masyarakat yang perokok, dari hasil penelitian ternyata merokok itu meningkatkan resiko COVID 2,5 kali daripada yang bukan perokok. Jadi mungkin pandemi ini menjadi momen yang penting dan tepat khususnya pada saat puasa ini jadi dapat menghentikan kebiasaan merokok dan mulai hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara, Dr. Avicenna dan Dr. Jati. Saya kira acara ini cukup bagus karena peserta tadi sampai 140-an, terakhir sekitar 137-an. Jadi artinya presentasi ini sangat menarik. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara, narasumber, dan buat peserta teman-teman sejawat semuanya yang melakukan pelayanan di daerah-daerah, tetap semangat, potensi yang ada harus bisa untuk melawan COVID. Jangan kita kendor karena sekali kita kendor nanti grafiknya akan naik lagi. Sekian, terima kasih. Acara yang diselenggarakan oleh Perdatin Cabang Jawa Tengah, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.